Halangan terbesar keberbahagiaanmu adalah cerita yang terus kau ulangi pada dirimu sendiri. Ada sebuah cerita yang sedang kau ceritakan pada dirimu sendiri, saat ini juga. Ia tidak tertulis di buku. Tidak diucapkan lantang pada teman. Ia adalah narasi sunyi dan pribadi, yang terus berjalan di balik kesadaranmu, seperti denggungan kulkas tua yang sudah tak lagi kau dengar. Dan mungkin, itulah kekuatan paling kuat dalam hidupmu. Cerita ini tidak dimulai kemarin. Kau telah menulisnya, menyuntingnya, mengukuhkannya, selama bertahun-tahun. Bahkan, puluhan tahun. Ia dirajut dari kenangan, dari ucapan orang yang pernah terlontar, dari kekecewaan yang kau sumpah tak akan pernah lupa, dan dari kemenangan yang kau anggap sekadar keberuntungan. Izinkan aku menceritakan kisah yang berbeda. Bukan untuk menggantikan milikmu, tapi untuk mengangkatnya ke dalam cahaya. Cerita itu seringnya dimulai dengan sebuah karakter. Karakter itu adalah kamu. Dan dalam ceritamu, kau memiliki sebuah peran. Apakah kau yang selalu gagal memenuhi target? Yang tidak berbakat alamiah? Yang harus bekerja 2 kali lebih keras? Apakah kau yang secara halus merasa tak layak dicintai? Yang ditakdirkan untuk mendukung, tapi tak pernah bersinar? Ini fakta mentahnya. Kau telah mengkurasi semua bukti ini. Kau adalah sekaligus si pengarsip dan jaksa penuntutnya. Kau ingat saat kau gagal, dan kau arsipkan di folder, bukti aku tidak cukup baik. Kau lupa saat kau berhasil, atau kau labeli sebagai pengecualian. Kau kumpulkan kritikan seperti batu mulia, dan biarkan pujian mengalir dari sela jarimu seperti pasir. Alur ceritamu seringkali tentang sekadar bertahan hidup, bukan tentang berkembang. Tentang bertahan, bukan tentang meluaskan wilayah. Maka kau pun membuat pilihan-pilihan yang membenarkan alur itu. Kau tidak melamar pekerjaan itu, karena ceritamu berkata kau belum siap. Kau menarik diri dari hubungan, karena ceritamu berkata kau akan jadi beban. Kau bungkam pendapatmu, karena ceritamu berkata ia tak bernilai. Kau menjalani hidup yang dirancang untuk membuktikan bahwa ceritamu benar. Dan bagian yang kejam adalah, itu bekerja dengan sempurna. Setiap cerita butuh seorang antagonis. Di ceritamu, mungkin itu orang lain, mereka yang lebih pintar, lebih karismatik, yang hidupnya lebih mudah. Mungkin dunia itu sendiri, tempat yang tak peduli dan kacau. Mungkin tubuhmu sendiri, atau pikiranmu sendiri. Tapi inilah kebenaran yang keras, antagonis utama, yang hadir di setiap bab, seringnya adalah versi dirimu dari masa lalu yang tak mau kau lepaskan. Kau sedang melindungi hantu. Kau mengikuti aturan yang ditulis oleh versi dirimu yang jauh lebih muda, yang dulu berusaha sekuat tenaga memahami rasa sakit, kesepian, atau ketakutan. Anak kecil, remaja itu, pernah bersumpah, aku tak akan pernah terluka seperti itu lagi. Dan dirimu yang dewasa membangun benteng untuk menghormati sumpah itu. Tapi sebuah benteng juga mengurungmu di dalam. Fakta mentahnya adalah ini, dunia tidak begitu terinvestasi pada ceritamu seperti dirimu sendiri. Dunia sebagian besar bersikap acuh tak acuh. Ia menawarkan momen, sebuah penolakan, pintu yang tertutup, hari yang hujan. Ceritamu yang menafsirkan momen-momen itu. Memintalnya menjadi kisah epik pengkhianatan, bukti ketidakmampuan, atau pertanda bahwa kau terkutuk. Rasa sakitnya itu nyata. Tapi artinya, itu adalah hasil karanganmu. Jadi, apa twist dalam kisah ini? Sesuatu yang sederhana, membumi, tapi mendalam, kau bukan hanya karakter dalam cerita. Kau adalah naratornya. Dan si narator punya pilihan. Kau bisa mengubah suaranya. Coba ini. Untuk 1 hari, dengarkan ceritamu bukan sebagai protagonis yang terkepung, tapi sebagai seorang teman yang baik, lembut, tapi jujur. Teman yang melihat fakta, tapi tidak merajutnya menjadi tragedi. Aku tidak dapat pekerjaan itu, menjadi sebuah fakta. Ceritamu menambahkan, karena aku seorang penipu. Si narator yang baik mungkin akan berkata,
dan aku sedang mempelajari apa yang kubutuhkan untuk pekerjaan yang tepat. Ini fakta paling menarik, masa lalumu tidak punya hak suara. Ia hanya punya suara jika kau memberikannya mikrofon. Kenangannya itu nyata. Pelajaran yang kau petik mungkin pernah berguna suatu waktu. Tapi apakah ia masih berguna sekarang? Atau justru beban yang menyamar sebagai kebijaksanaan? Ceritamu tentang menjadi rusak mungkin pernah melindungimu. Tapi bagaimana jika cerita barumu adalah tentang menjadi adaptif? Ceritamu tentang tidak cukup mungkin telah membuatmu terus berjuang, tapi bagaimana jika kini ia justru menghalangimu dari kedamaian? Kisah hidupmu bukanlah vonis yang harus dibacakan. Ia adalah naskah yang bisa disunting. Kau berhak mengambil pena itu. Halangan terbesar kebahagiaanmu bukanlah keadaanmu. Bukan masa lalumu, kekuranganmu, atau ketidakadilan dunia. Ia adalah cerita yang tak kenal lelah, berulang, dan persuasif yang mengatakan bahwa kebahagiaan adalah untuk karakter lain, di buku lain. Bahwa peranmu adalah untuk merindukan, bukan untuk memiliki. Untuk berjuang, tapi tak pernah sampai. Maka hari ini, untuk sesaat saja, singkirkan naskah lama itu. Dengarkan kesunyian di balik cerita itu. Di dalam kesunyian itu, tidak ada, tidak cukup. Yang ada hanyalah kehadiran. Hanya napas ini, dahan ini, cahaya ini. Sebuah cerita baru tidak dimulai dengan sebuah proklamasi megah. Ia dimulai dengan sebuah kalimat sunyi yang dibisikkan pada dirimu sendiri. Mungkin tidak harus seperti ini. Mungkin aku bukanlah jumlah dari kegagalanku, tapi rasa ingin tahu yang terus berlanjut setelahnya. Mungkin aku bukanlah luka yang kubawa, tapi proses penyembuhan yang mungkin terjadi. Mungkin, akulah si pencerita. Dan bab selanjutnya, masih belum tertulis.